لله الذي هدانا سبل السلام وارحمنا بالشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان يوم الدين. أما بعد. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepadanya setiap waktu demi menggapai ridhonya. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita semua pada derajat yang Dia ridhoi di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad ila akhir. Yang artinya, ketahuilah bahwa manusia, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita atau penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia bahwasanya kelalaian atau melalui kelalaian, hiburan, kemewahan dan saling membangga-banggakan, memperbanyak harta dan reproduksi membentuk 5 periode kehidupan seseorang. Yang pertama adalah masa kanak-kanak, ketika hidup tenggelam dalam aura pengabaian, ketidaktahuan dan main-main. Kemudian datanglah panggung remaja dan hiburan menggantikan bermain. Dan pada tahap ini seseorang mencari hal-hal yang menghibur dirinya dan menjauhkannya dari masalah-masalah serius. Tahap ketiga adalah tahap muda dan gairah cinta dan kemewahan. Setelah tahap ini akan datang tahap keempat, perasaan mendapatkan status dan kebanggaan akan bangkit dan hidup terus dalam diri manusia, dan akhirnya dia akan mencapai tahap kelima, dan pada tahap ini dia akan berpikir untuk meningkatkan kekayaan. Ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwal. Inilah tahapan-tahapan yang diingatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahayanya lalai dari tujuan hidup. Imam Ghazali berpendapat bahwa perbuatan manusia akan dianggap baik bila mengarah pada kebahagiaan di akhirat. Jadi kita diingatkan untuk meniatkan kebahagiaan yang kita kejar di dunia ini demi kebahagiaan di akhirat. Karena setiap amal soleh yang kita niatkan seharusnya diniatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan ini telah menjadi poros utama ajaran seluruh nabi dan seluruh kitab suci yang diwahyukan, yang mendorong manusia menuju kebahagiaan. Kebahagiaan akhirat pada akhirnya adalah kebahagiaan yang lebih baik dan lebih kekal.
Kebahagiaan akhirat mempunyai ciri sebagai berikut menurut Imam Ghazali. Kesinambungan tanpa akhir, sukacita tanpa duka, pengetahuan tanpa kebodohan, dan kecukupan yang setelahnya tidak ada lagi karena sudah mendapat kepuasan yang utuh. Di dalam salah satu hadis yang juga populer di kalangan tasawuf, di kalangan sufi, hadis tersebut berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Siapapun yang mengenal baik dengan keajaiban konstruksi jiwa dan badannya, maka ia akan peka melihat keajaiban perputaran siang dan malam serta alam di sekitarnya. Orang tersebut akan terbuka jalannya mengenal Sang Pencipta. Antara mata, mulut, dan telinga adalah bagian dari anggota badan yang saling berhubungan tapi tidak bergantung satu sama lain sebagai secara fungsinya. Jika manusia mengenal ini dengan baik, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena selamanya wujud yang bergantung itu tidak akan pernah lepas dari wujud yang berdiri sendiri. Dan manusia antara ruh dan badannya adalah kesatuan kausalitas yang tak terpisah. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang fitrah manusia. Bagaimana kita menggunakan mata, hati, dan ruh ini yang merupakan kendaraan bagi badan atau jasad. Pengetahuan mengenai diri sendiri, mediasi pengetahuan mengenal Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkaru sa'atin khairun min ibadatin sanatin." Berpikir sesaat atau berpikir sejam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Di dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan tentang perintah berpikir untuk mengambil hikmah. Imam Ghazali juga di dalam bukunya Kimia Sa'adah atau The Alchemy of Happiness menyebutkan bahwa berpikir itu untuk menghasilkan 3 hal, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan. Akan tetapi pengalaman bersandar pada kondisi dan kondisi bersandar pada pengetahuan dan pengetahuan bersandar pada pemikiran. Jadi menurutnya berpikir adalah landasan dan kunci dari segala kebaikan. Karena sesungguhnya berpikir atau akal yang dibekali kepada manusia tentu ini menjadi alat untuk kita berpikir mengenai diri sendiri, juga mengenal Tuhan kita sendiri. Karena manusia dibekali oleh bekal tentu tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita tidak menggunakan akal ini untuk berpikir mengenal diri dan mengenal Tuhan, tentu sama halnya kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau hanya sekedar makan, memenuhi hawa nafsu, binatang lebih bisa atau lebih mampu daripada manusia untuk makan terus-menerus. Kalau hanya masalah nafsu dan biologis, hewan juga lebih bisa karena ia bisa terus-terus berganti pasangan dalam waktu yang singkat. Kalau hanya sekedar untuk istirahat dan tidur, hewan lebih bisa karena hewan bisa hibernasi, melakukan istirahat atau tidur selama berbulan-bulan. Itulah antara akal yang diberikan kepada kita sesungguhnya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk kita berpikir mengenal diri sendiri dan juga mengenal Tuhan kita sendiri. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, manusia yang dibekali akal, berpikir dan kenalilah diri kita untuk mengenal Tuhan. Dalam ajaran Al-Quran, nilai kemanusiaan bisa dipahami ketika semua perilaku lahir dan batinnya diorientasikan kepada Allah. Dan pada waktu yang sama adalah juga membawa dampak konkret terhadap upaya meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendeknya manusia tidak bisa dipahami tanpa keterkaitannya dengan Tuhan dan keterkaitannya dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Maka tidak heran apabila hadis tersebut bagi kalangan sufi sebagai tetesan air di antara lautan luas. Kenalilah tetes itu, maka kita akan dapat menyelam dalam samudera ketuhanan. Jika roh ilahi dalam diri kita ini yang mengendalikan kehidupan, seseorang akan bisa merasakan nikmatnya, melantunkan tasbih diiringi tarian tawaf semesta alam, bahkan bumi, laut, dan planet di sekitar kita, semuanya senantiasa melayani manusia. Matahari diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan penguapan air laut. Lalu angin membawa ke daratan agar menjadi mendung dan hujan. Kemudian bumi dengan gembira menampungnya dan menyuruh benih tanaman tumbuh untuk melayani kebutuhan manusia. Demikianlah seterusnya.
Dalam hal yang sama, dalam pandangan yang sama, Ibnu Sina juga menyebutkan bahwa meyakini bahwa tubuh bukanlah penyebab aktif jiwa, namun penyebab potensialnya. Ruh itu asing di dalam tubuh, karena raga termasuk dalam alam fana dan ruh termasuk dalam alam kekal. Jadi jiwa adalah pengelola tubuh dan tubuh adalah instrumen jiwa. Padahal badan, harta dan dunia adalah jiwa dan kekuatan jiwa adalah yang pertama. Jiwa adalah makhluk yang diciptakan, mengetahui, cakap, berkehendak, mendengar dan berbicara. Demikian pula hal yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ruh itu adalah sederhana saja bentuknya. Dia bukan yang majmuk, dia adalah zat, bukan jasad atau juga benda. Masih menurut Al-Ghazali, ruh tidak ada sebelum raga. Ketika raga sudah layak menerima ruh, maka Tuhan yang Maha Esa menciptakan suatu kekuatan dari dunia urusan di dalam raga dan menciptakan gerak serta efektivitas di dalamnya. Oleh karena itu, jiwa adalah suatu peristiwa, bukan peristiwa yang lama, dan munculnya ruh atau jiwa bergantung pada kemampuan benihnya, sebagaimana peran dan kemunculan wajah di cermin bergantung pada kemampuan cermin menerima objek gambarnya. Di dalam salah satu karya Imam Ghazali, Kimia Sa'adah, atau yang dalam bahasa Inggris digunakan sebagai The Alchemy of Happiness, pentingnya bahwa kebahagiaan dalam kehidupan penting untuk mengikuti aturan Islam, perbuatan yang mengarah pada keselamatan dan menghindari dosa. Percaya bahwa hanya dengan menggunakan kecerdasan akal yang diberikan Tuhan, seseorang dapat mengeluarkan jiwanya dari dunia dan mendedikasikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan Imam Ghazali ada 4 pilar penting. Yang pertama, pengetahuan diri, pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan realitas dunia, dan pengetahuan akhirat. Ghazali meyakini bahwa kebahagiaan sejati manusia adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Ia meyakini kebahagiaan manusia adalah mengenal, beribadah, dan mengabdi kepada Tuhan. Dan berjalan dengan aturan agama adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Jamaah rahimakumullah, semoga apa yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga apa yang telah didefinisikan oleh Imam Ghazali, bahwa biasanya kebahagiaan yang kita sasar atau yang kita raih dalam dunia ini seharusnya diniatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersegeralah kalian untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegera di sini artinya kita berlomba-lomba, berpaculah kita untuk setiap saat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bahwasanya apa yang akan kita rencanakan akan terjadi. Kita tidak pernah tahu dan menjamin bahwa besok kita akan bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faktanya kita sedang hidup berdampingan dengan ajal, berpacu dengan maut yang kita tidak pernah tahu mana yang duluan dan bila mana ajal menyebut juga kita tidak pernah tahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, karena sesungguhnya luas sekali maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga jannat mu'iddat lil muttaqin, dan sesungguhnya surga itu diberikan atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Mungkinkah kita yang sekecil ini mampu atau kita berpacu meraih tempat yang ada di surga yang luas itu? Semoga kita termasuk orang-orang yang takwa dan disediakan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اطعنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذه اندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم